Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour Super United Kroasia Rapid dan Blitz 2025. Hari keempat, hari pertama sesi Blitz kawan. Sepertinya Domara Djurkukas yang kehabisan bensin kawan. Kemarin admin yang menyebut Magnus Carlsen yang kehabisan bensin. Tapi di hari pertama Blitz, Magnus malah membara. Djurkukas yang melempem. Djurkukas kawan mengalami 7 kali kekalahan, 1 kali remis, dan 1 kali menang. Menang atas Fabiano Caruana pada game ke-8 Blitz hari pertama. Ya, Djurkukas ini memang tidak kuat dalam permainan cepat, apalagi Blitz kawan ya. Ya, sempat dipuji-puji kemarin di sesi Rapid, sekarang melempem kawan, hancur lebur pada permainan Blitz, sedangkan Magnus Carlsen membara. Magnus memetik 6 kali menang dan 3 kali remis, mendapatkan 7,5 poin. Jika dijumlahkan dengan poin rapidnya kawan, Magnus sekarang mempunyai 17,5 poin, memimpin turnamen sendirian dengan selisih 1,5 poin. Sepertinya Magnus lagi yang menjadi juara. Tebakan kita salah kawan, tebakan kita salah. Magnus yang membara kawan di hari pertama Blitz, kemungkinan juga akan berlanjut performa ciamiknya pada hari kedua. Nah, game yang akan kita nikmati terlebih dahulu nih, permainan Magnus Carlsen versus Djurkukas kawan. Magnus mencoba membuktikan diri atau balas dendam terhadap Djurkukas setelah 2 kali kekalahan berturut-turut. Kalah dalam permainan klasik di Norway Chess, kemudian kalah kemarin dalam permainan rapid oleh Domara Djurkukas. Sekarang dia pegang putih, bermain dengan pion E4, kuda F3, kuda C6, Ruy Lopez. Senjata utamanya dia pakai kawan, Magnus Carlsen. Bermain dengan pertahanan Berlin, kuda F6, Domara Djurkukas. Magnus memilih permainan yang ya santai, kompleks, nggak terburu-buru atau menciptakan peluang remis menghadapi Djurkukas dengan rokade mungkin ya kalian suka di sini. Nah, lanjut kuda caplok pion ini, apakah benteng I1, pion D4, terserah kalian. Magnus Carlsen memilih dengan pion D3 saja. Gajah C5, kuda C3, lanjut Magnus. Domara Djurkukas sekarang rokade, dan Magnus sekarang menukarkan gajah sukat kuda C6 kawan, chop chop. Dan di sini Magnus dengan gajah E3 menantang pertukaran gajah gelap. Bang, pion itu gratis bang, pion itu gratis, kenapa nggak diambil bang? Ya bisa kalian ambil ya, ambil saja kalau mau. Tapi ada menteri bang. Ya gajah kalian tempatkan di peta E3, menteri caplok kuda, pion D4. Menteri mundur ke E7, nah pion ambil gajah di sini. Berlanjut mungkin kuda caplok pion E4 kah, jual beli di sini ambil balik, dan kalian bisa amankan rokade. Tapi sedikit memberikan tempo ya buat hitam ini keluarkan benteng-bentengnya nanti kawan. Sebelum itu ya gajah terlebih dahulu ya, baru benteng-benteng keluar. Oke, itulah satu jalur jika kalian caplok pion E5 sekarang dengan kuda. Magnus dengan gajah E3 saja. Gajah D6, pertahankan posisi, menolak untuk pertukaran. Kenapa nggak dicaplok saja ya? Untuk merusak bangunan pion Magnus. Magnus akan punya lajur semi terbuka. Memang itu yang diharapkan oleh Magnus. Djurkukas menahan diri dengan gajah D6. Ada gajah G5, lanjut Magnus. Diusir, mundur. Giliran Djurkukas juga mengancam kuda F3 dengan gajah G4. Pion H3 usir, dan Domara Djurkukas sikat kuda F3. Ambil balik. Sekarang kita temui keseimbangan komposisi kualitas perwira. Gajah gelap juga. Cuma di sini kawan pion bertumpuk di lajur C. Oke, kita tunggu aksi Magnus berikutnya, apakah tetap rokade pendek atau rokade panjang kawan. Jadi gajah E7 untuk perkuat kuda F6-nya, Magnus tetap menukarkan untuk menciptakan lagi-lagi ketidakseimbangan kawan, ketidakseimbangan di mana Magnus bermain dengan kuda. Nah, Djurkukas dengan gajah. Dalam permainan yang masih terlihat tertutup ini kawan, pion masih lengkap di atas papan, kuda sedikit mempunyai keuntungan. Ya, gajah ini mempunyai keuntungan kalau permainan sudah mulai terbuka. Jangka panjang, memang dalam permainan terbuka, gajah bisa diandalkan melawan kuda. Tapi yang pegang ini adalah Magnus ya. Magnus mungkin akan coba untuk membuat struktur permainan yang kompleks, tidak memberikan kesempatan gajah punya ruang untuk terbuka. Magnus dengan pion G3 tidak memberikan kesempatan gajah untuk mendapatkan ruang di area gelap. Kontrol peta F4, menteri D7, lanjut Domara Djurkukas,
Di sini pion H4, dorong kawan sebelum rokade pendek mungkin atau rokade panjang, dan gajah E7. Lanjut Domara Jukes. Persiapan mungkin pin kuda. Jadi Magnus langsung rokade. Ada gajah C5, di sini raja G2 untuk menghindari pin terhadap pionnya. Kemudian ada gajah D4 dan kuda E2. Lanjut Magnus. Gajah B6. Kalau dicaplok di sini, ya bentengnya keluar ya, gantinya di belakang. Nah, engine lebih menyarankan kawan keluarkan benteng-benteng sesegera mungkin. Ini langkah kuat atau cukup menteri naik atau dorong maju pion B5. Dengan gajah ditarik mundur ke petak B6, artinya gajah ini ditempatkan hanya pada satu diagonal kawan. Jelas kurang efektif ya, jelas kurang efektif. Magnus melanjutkan dengan pion G4-nya. Ya, berikan ruang buat kuda manuver sampai peta F5 atau peta H5 nanti ke depan. Diantisipasi dengan pion G6. Kuda G3, menteri E7 mengincar pion, benteng H1 dan benteng AD8. Lanjut Gukes. Kemudian di sini pion A4 balas Magnus. Setelah pion A5, Magnus coba menteri ke E2 dan ada benteng D6. Menteri D2 mengincar pion di sini. Raja naik dan sekarang Magnus dorong maju pion H5. Kalau pion dorong berikan tempat buat kuda ya di sini. Dan lajur H ini siap dibuka juga oleh Magnus Carlsen. Jadi menteri G5 menantang pertukaran, Magnus menerimanya. Kemudian di sini kuda ke F1. Nah, sudah sangat jelas kawan ya. Kuda sekarang kualitasnya lebih baik daripada gajah. Coba lihat gajah masih berada di diagonal ini. Ya, kalian bisa saja dorong ya pion, tapi ini membuat lajur H ini akan tetap tertutup. Ya, blokade. Kurang bagus juga buat putih. Bikin pion ini stuck juga selamanya di sini menjadi pion lemah. Ya, sebaiknya nanti ada kesempatan diadu saja. Karena kalau di sini terus kawan, benteng harus tetap menjaganya, jadi kurang efektif, jadi pion lemah. Ya, kalau ada kesempatan nanti diadu, jadi Magnus memilih dengan langkah kuda F1 saja, siap dibawa kawan. Untuk menekan pion yang di sini, menekan pion di sini, ancam gajah ataupun juga pergi ke sini, ancam pion di sini, ancam pion di sini. Coba lihat. Target Magnus begitu banyak dan sudah bisa dirasakan oleh Domara Jukukes. Benteng F6, di sini ada pion F3, ada benteng F4, pion pukul pion, ambil balik benteng angkat, pertahankan posisi. Kemudian benteng H8. Ini kesalahan fatal pertama dari Domara Jukukes, membuat Magnus leluasa untuk mendapatkan tempo untuk pergerakan kudanya. Nah, langkah terbaik lainnya tadi kawan di posisi ini, gajah ini ditempatkan di petak D4. Anggap contoh kalian kejar terus dengan pion C3, gajah mundur ke petak A7, mungkin benteng ini keluar juga ke lajur B untuk dukungan pion ataupun juga ya sekali lagi kalau dorong pion semacam ini membuat pion yang di sini jadi lemah ya, nanti juga bisa jadi target benteng hitam. Memang gajah ini melangkah ke petak D4 untuk memprovokasi pion C3 seperti ini. Maaf, salah caplok. Jadi saat gajah ke petak D4 ini kawan, engine menyarankan kuda ini manuver ke petak G3. Ya, kalau dicaplok, nah ini balasannya. Bisa menahan putih. Paling tidak langkah gajah ke petak D4 ini provokasi untuk memperlemah pion D. Tapi Gukes tadi menantang pertukaran benteng. Cop. Nah, sekarang kuda petak D2 lanjut. Magnus kawan, jelas ya targetnya. C4, ancam pion di sini, ancam pion di sini. Benteng F6. Ada kuda C4, benteng E6, dan sekarang Magnus geser benteng. Persiapan pertempuran membuka lajur B. Ada pion C5. Terlihat cukup natural kawan, cuma percuma juga. Karena gajah juga terkurung oleh posisi pionnya sendiri, nggak bisa kemana-mana. Gajah nggak bisa meninggalkan pion karena ada kuda. Dan kalau kalian dorong pion ini juga, gajah jatuh, sudah repot. Posisi Domara Jukukes sudah repot, tinggal bagaimana reposisi raja nanti untuk mendukung pergerakan sisi menteri. Oke, dengan benteng H1 cek dulu, lanjut Magnus, raja G7, raja F2 lanjut Magnus, gajah A7 meninggalkan pion, jatuh juga pion kawan, caplok oleh kuda, kemudian ada pion C4, discover check,
Raja E2, pion pukul pion cek, raja ambil, dan benteng cek, raja naik terus. Lanjut Magnus Carlsen. Nah, di sini benteng A6, kalian mau melakukan skak pun di sini ya raja ke B3 proteksi pion juga nggak ada masalah buat putih. Tapi Gugas dengan benteng A6 ancam kuda, kuda caplok pion B7, kemudian benteng ambil pion cek, blokade pion B4, ada benteng A6, lanjut Gugas. Nah, Magnus mulai tempati lajur yang terbuka penuh di center, siap menusuk raja. Ada benteng C6 cek, mundur ke B3, kemudian gajah D4. Berikan dukungan buat benteng skak, mendapatkan pion yang di sini. Jadi benteng D3 jawaban Magnus, untuk dukungan juga mengusir gajah. Raja F6, pion C3, gajah ke F2, sekarang benteng ke D7. Lanjut Magnus, batasi ruang gerak raja. Raja sudah nggak bisa kemana-mana kawan. Kemudian di sini benteng B6. Nah, kalau raja ke sini kawan ya, raja ke sini ya benteng mungkin ke G7 saja ya, champion. Kalau ke sini lagi, kembali lagi ke petak D7, riwa-riwi kah? Kalau ke sini ya benteng ini ke H7 saja lah, biar nggak riwa-riwi bisa remis. Mungkin salah satu opsi untuk bikin jengkel putih. Opsi yang lain di posisi ini gajah ke E1. Tapi di sini ada kuda C5 juga bisa berbahaya kawan, juga bisa berbahaya. Tapi setelah benteng B6, Magnus Carlsen melewatkan kombinasi skakmat 3 langkah. Dia memilih ambil pion dan Gugas pun menyerah. Kombinasi skakmatnya dengan kuda kawan ke D8. Coba lihat. Kuda menjaga ruang-ruang terang ini kawan ya. Raja nggak bisa ke ruang terang lagi. Nah, skakmat di langkah berikutnya kawan. Sudah nggak ada obat ya. Sudah nggak ada obat. Oke, akhirnya Magnus Carlsen bisa membalas walaupun dalam permainan Blitz kawan. Kita ke permainan berikutnya dari permainan Magnus Carlsen juga menghadapi Wesley So. Kenapa saya pilih game ini? Ya hampir saja Magnus Carlsen kalah di game ini kawan. Nah, bocorannya seperti itu. Lanjut ke permainan. Magnus bermain dengan modern defense di sini, pion D6. Siapa yang suka main modern defense? Admin nggak terlalu suka. Paling nggak admin bermain dengan King's Indian Defense. Oke, modern defense. Lanjut gajah C4, Wesley So melanjutkan pengembangan. Kuda F6 serang pion, ada menteri E2. Kemudian rokade langsung Magnus di langkah kelima. Sekarang pion E5 untuk dobrak petak pusat diterima. Ambil balik. Dan di sini kuda ke D5. Lanjut Magnus. Wesley So dengan pion H3 terlebih dahulu. Kontrol agar tidak ada gangguan terhadap kuda di sini. Kemudian kuda B6, gajah B3. Dan sekarang Magnus dorong pion C5-nya. Agar nanti tidak terkurung juga untuk mendapatkan kontrol kawan. Rokade Magnus. Rokade Wesley So. Dan Magnus mempertangkap pengorbanan pion. Pion C4. Diterima juga. Ambil balik oleh kuda. Menteri ambil balik. Maksud Magnus Carlsen adalah untuk mendapatkan ganti petak E5 kawan. Ya, dapatkan ganti petak E5. Wesley So perkuat dengan benteng E1. Di sini ada gajah F5 menarget pion yang di sini. Kemudian pion C3 mungkin jadi salah satu opsi, ataupun kuda A3 melanjutkan pengembangannya sambil untuk backup pion ini. Karena bentengnya Magnus Carlsen juga dipersiapkan keluar juga ke lajur C kawan. Wesley So memilih geser menterinya ke sayap raja, direct membuat ancaman serius kombinasinya gajah menteri plus kuda nanti kawan. Merelakan pion C2, gajah caplok pion C2, lanjut Magnus, sekarang kuda C3 dan ada menteri A5. Magnus tahu betul kombinasi yang dipersiapkan oleh Wesley So dengan gajah ke H6, diikuti kuda kawan. Nah, sebelum melangkah gajah ke petak H6, petak B4 ini patutnya atau sebaiknya dikontrol. Karena Magnus juga berencana untuk menantang pertukaran menteri agar tidak ada ancaman direct di sayap raja langsung. Tapi Wesley So langsung dengan gajah H6, Magnus menteri B4, nantang pertukaran juga mengincar pion di sini kawan. Jadi di sini menteri pukul menteri, ambil balik, dan gajah pukul gajah, ambil balik. Wesley So angkat benteng E2. Gajah mundur lagi ke F5, sekarang pion G4. Gajah mundur ke E6, menarget pion yang di sini kawan. Di sini ada kuda ke D4. Lanjut Magnus tetap mengejar gajah. Magnus meninggalkannya dengan benteng FD8. Kuda caplok gajah membuat pion Magnus bertumpuk di lajur E.
Wesleso melanjutkan manuver kuda ke E4, mencoba untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Mungkin ke sini kah? Kita lihat. Jadi ada benteng AC8 lanjut Magnus, raja G2, di sini ada kuda D3. Persiapan peta F4 kah? Jadi raja G3, kemudian benteng D5 untuk perkuat dukungan caplok pion yang di sini atau segera doubling di lajur D. Jadi kuda G5 lanjut Wesleso mengincar pion di sini benteng C6 dan di sini benteng D1. Magnus dengan pion H6 terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo improvisasi posisi pion. Bisa juga kawan, mungkin kalian suka untuk menantang pertukaran di sini. Ambil balik. Pion F4 akan dilanjutkan oleh putih. Magnus dengan pion H6 usir kuda terlebih dahulu. Kuda F3 sembari menjaga pion. Tidak bisa diambil lagi sekarang kawan. Dan benteng C7 lanjut Magnus. Karena ada benteng D2 dan Magnus perkuat lajur D-nya. Pion B3. Ada pion B5 lanjut Magnus. Wesleso dengan pion H4. Ada pion B4 balas Magnus. Kemudian benteng C2. Pion A5. Perkuat posisi rantai pion kawan. Kalau kita lihat di langkah ke-32 ini sepertinya permainan akan berakhir miss dengan komposisi kualitas perwira yang sama. Kita lihat saja apa nanti jadinya kawan. Benteng C6 mengejar pion raja F7, ada benteng D2 berkoneksi dengan kuda kawan. Benteng mundur membuat langkah menunggu, ada benteng C7, raja E8, benteng C6 dan di sini kuda caplok pion E5 lanjut Magnus. Benteng pukul benteng, ambil balik sambil menjaga kuda ya. Di sini benteng ambil pion E6 balas Magnus, kuda pukul kuda, ambil balik. Kita temui permainan endgame benteng versus benteng dengan jumlah pion yang sama. Kita lihat Magnus punya kelemahan di lajur pusat kawan. Nah, posisi pion juga terancam di sini. Jadi raja F7, benteng A6, Magnus nggak bisa meninggalkan baris ke-6-nya. Kalau ditinggal, lajur A akan jebol. Jadi Magnus dorong maju pion H5, raja E4, benteng C6, di sini pion F3. Nah, kok benteng C6, benteng C5, pion F3. Benteng B5, lanjut Wesleso, Magnus melangkah. Kok salah sebut terus sih ya? Pion F3, benteng B5, lanjut Magnus. Nah, raja D4. Pion G5 tantang Magnus, jual. Dan di sini beli peta G4. Wesleso tidak melanjutkan lagi. Kalau melanjutkan lagi di sini kawan, ya benteng ambil pion G5 ya. Nah, ada potensi tempo. Jadi raja ini ke peta E3. Masih bisa berakhir miss. Wesleso memilih koneksikan dua pionnya kawan. Pion F4. Pion G3, raja mundur mengejarnya, dan di sini Magnus Carlsen blunder. Pion E5 blunder kawan. Membuat kesempatan Wesleso untuk dorong terus maju pionnya. Pion G6 terlebih dahulu. Langkah terbaiknya benteng ke F5. Ya, benteng ke F5, raja F3. Nah, bisa dikorbankan kalau mau. Nah, raja harus ambil pion. Kalau ambil pion yang di sini, ya wassalam nggak bisa mengejar pionnya. Dengan raja ambil pion, kemudian bisa berlanjut, benteng kembali ke baris ke-5. Bisa berakhir miss. Magnus dalam kontrol waktu yang mulai mepet ya, maklum. Langkah ini terlihat cukup normal juga buat kita. Pion E5. Wesleso dorong pion G6, cek dulu. Raja geser, diikuti sekarang pion F5. Pion G2, benteng cek dulu. Raja mundur, kalau bergerak maju ke sini kawan maka benteng cek di sini, raja ke situ dan raja F2. Jadi Magnus memilih raja mundur ke G8, benteng A8 cek untuk mendapatkan sedikit increment kawan, baru raja F2 lanjut Wesleso. Pion E4, benteng A8 cek, raja naik, dapatkan increment sedikit lagi kawan, kemudian benteng F7, baru sedikit demi sedikit pion digeser. Magnus dengan benteng E5, raja ambil pion G2, pion E3, raja F1, pion cek, raja E1. Lanjut Wesleso. Bisa blokade laju pion kawan. Nah, Magnus sekarang raja H8, benteng cek, geser lagi. Di sini saatnya pion ini bisa didorong kawan. Memilih benteng kembali ke F7, lanjut Wesleso.
benteng E3 lanjut Magnus kawan. Nah di sini baru pion F6, benteng E6, kemudian benteng cek, geser ke sana, cek lagi, geser ke situ, cek lagi untuk mendapatkan sedikit increment, baru benteng A7 lanjut Wesley So. Ya di poin ini tadi ya harusnya, nah ini loh kok kembali ke F7 ya. Mungkin kalau kalian main di sini, nah bisa menang lah ya, bisa menang. Di sini kalau ada benteng ke sini, F7 cek ya, ke sini ya, cek, bisa promosi lebih cepat ya, lebih cepat. Kenapa kok sampai kehabisan posisi? Jadi pionnya jatuh di sini. Ini masih bisa menang karena pionnya juga bisa jatuh. Benteng ambil pion di situ. Nah, pion G7 cek dulu, raja G8. Di sini raja ambil pion E2 blunder kawan, memberikan kesempatan Magnus Carlsen untuk bermain remis. Apa langkah terbaiknya? Ambil pion yang di sini ya. Kalau seumpama raja ambil pion di sini, baru raja ambil pion yang di sini. Nah, seumpama di sini kawan, target berikutnya adalah benteng ini ya. Ambil contoh di sini, pertahankan pion ini, maka benteng ini ke sini, jaga pionnya, sambil di sini. Nah, sampai nanti bergerak untuk mendapatkan pion di sini, kehabisan tempo, pion ini jatuh, dipastikan jatuh. Masih bisa menang Wesley So. Tapi Wesley So terburu-buru ambil pion E2 dan Magnus sekarang mampu mempertahankan baris kelimanya. Dan beberapa langkah berikutnya mereka membuat pergerakan yang berulang kawan. Posisinya memang remis, sudah nggak mungkin lagi. Dan mereka berdua bermain remis, berakhir remis di langkah ke-75. Sangat disayangkan buat Wesley So, padahal dua pionnya ini sangat bagus posisinya. Ini mengikatkan saya dengan endgame-nya pemain-pemain di Battle Post Ronda kawan. Tapi lebih seru nonton Battle Post Ronda. Oke, terima kasih kawan. Semoga bisa menghibur dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.